Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan karya ilmiah. Pembahasan tentang pengertian karya ilmiah. Apa itu sebenarnya karya ilmiah? Pengertian. Yang pertama, menurut Zulimetri dan kawan-kawan 2019, karya ilmiah merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Berarti menurut Zulimetri, karya ilmiah itu merupakan pemikiran dan itu tertulis. Kemudian dia dapat diuji secara kebenarannya. Kemudian menurut Sujana, karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lain yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Nah, berarti ini pendapat dari Sujana. Sehingga dari beberapa pendapat ahli dan banyak pendapat-pendapat yang lainnya mengenai karya di sini dapat kita ambil bahwa karya ilmiah berarti merupakan hasil pemikiran seseorang yang berdasarkan pada fakta dan data objektif yang kemudian dikomunikasikan pada orang lain dalam bentuk tulisan. Jadi hasil pemikiran yang dikomunikasikan dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Kaidah di sini bisa berupa pedoman, tata cara ilmiah. Nanti akan dibahas kaidah-kaidah yang ditetapkan itu apa saja. Nah, berarti ini adalah pengertian dari karya ilmiah. Berarti merupakan pemikiran seseorang tertulis, dan kemudian juga berdasarkan data atau fakta. Itu mengenai pengertian. Yang kedua adalah karakteristik dari karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah ditulis secara sistematis, sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dengan mengacu pada topik utama. Tulisannya sistematis, jadi misalnya ada bab, ada subbab, kemudian muncul lagi subbab yang lainnya, dan itu pun ditulis secara rapi dan sesuai dengan tata atau pedoman yang ditetapkan. Yang kedua karakteristiknya adalah ditulis berdasarkan penalaran yang logis, sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Jadi kalau tidak logis itu bukan ciri-ciri dari karya ini. Kemudian yang ketiga adalah tulisan didukung oleh data yang objektif, setidaknya mendekati kebenaran. Kebenarannya itu setidaknya harus teruji secara empiris. Kemudian yang keempat adalah objektif, yakni ditulis atau dibukukan atau individu untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi boleh. Jadi kenapa kok tujuannya lalu tertulis? Agar nanti dapat dikaji ulang apakah hasil dari tulisan tersebut kemudian memang objektif atau tidak. Kemudian yang kelima, argumentasi teori yang benar, sahih dan relevan. Jadi menggunakan referensi yang jelas, rujukannya kemana. Kemudian dasar-dasar bangunan teorinya juga harus berdasarkan pada referensi yang transparan. Kemudian yang keenam adalah mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teori. Jadi ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari karya tulis ilmiah. Ada 6. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kode etik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam tulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan pengurusan sumber data atau informasi. Jadi kode etik ini adalah norma-norma yang harus kita patuhi dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya tentang perujukan atau mengambil pendapat orang lain.
atau izin, kemudian sumber datanya, informasinya harus jelas. Dan beberapa informasi itu mungkin tidak harus di-share kepada publik, mengingat ada kode etik kerahasiaan mengenai informasi. Kalau melihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, pasal 1 butir 1 dinyatakan, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Artinya misalnya kita mengambil pendapat dari seorang, kemudian kita tidak mencantumkan sumbernya, dan itu dilakukan secara sengaja. Beda halnya kalau kita tidak melakukan secara sengaja. Itu terkait dengan kode etik. Sebenarnya secara umum kode etik dalam penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama yang penting jujur. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu sebaiknya apa adanya, didasarkan pada kondisi real, kondisi yang sebenarnya. Tidak perlu ada manipulasi atau sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian yang kedua adalah hindari plagiasi. Kalau memang menyetujui atau ingin mengambil referensi dari orang lain atau pendapat orang lain, diambil saja namun dicantumkan sumbernya. Kemudian kolaborasikan dengan pendapat kita sendiri. Kemudian yang ketiga, data informan harus dirahasiakan kecuali ada izin dari informannya. Misalnya kita wawancara dengan seseorang, kemudian wawancara tersebut bersifat rahasia, namun sumbernya jelas, yang kita wawancarai dapat dipercaya, maka sumber dari informan tersebut harus dirahasiakan kecuali dari informan tersebut mengizinkan kita untuk mengekspos kepada publik, misalnya seperti itu. Jadi ini secara umum kode etik dalam penulisan karya: jujur, hindari plagiasi, dan kita harus menyimpan informasi yang perlu dirahasiakan. Selanjutnya, macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu adalah artikel ilmiah populer. Apa itu artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer atau tulisan ilmiah populer adalah karya tulis ilmiah yang berpedoman pada standar ilmiah tetapi ditulis dengan bahasa yang umum atau populer. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman pembaca atas konteks ilmiah yang ditulis dan didiskusikan di media massa. Jadi ciri-cirinya tetap ilmiah, namun bahasanya lebih santai, lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya ada banyak media online atau mungkin surat kabar, majalah, itu juga merupakan artikel ilmiah populer. Meskipun bahasanya santai, tapi juga mengandung objektivitas informasi. Misalnya kalau di Kompas, detik.com, kemudian ada kalau di wilayah lokal ada Blora News dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah paper atau makalah. Paper ini biasanya dijadikan tugas dosen dalam perkuliahan. Maka makalah ini adalah karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, ini biasanya lebih mengarah ada sistematikanya. Misalnya dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, nanti bab 3-nya atau bab 4-nya nanti adalah kesimpulan, teman lebih ringkas. Nah, ini biasanya nanti akan kita bahas juga satu persatu di bab selanjutnya, apa itu artikel populer, kemudian makalah seperti apa, dan formatnya bagaimana nanti di bab selanjutnya. Yang ketiga adalah artikel ilmiah. Nah, karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah ditulis dengan tata cara ilmiah dan penyajiannya tidak panjang
berat, tapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Nah, ini biasanya yang sekarang sedang semarak publikasi, yaitu adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan secara online atau di jurnal online, baik itu hasil penelitian maupun bukan hasil penelitian. Nah, ini bahasanya sudah sangat serius, bahasa akademisi kalau artikel ilmiah seperti ini. Jadi tidak semua orang mungkin dapat memahami dari artikel ilmiah karena memang sangat syarat dengan akademisi atau relevansi keilmuan. Kemudian yang selanjutnya adalah resensi. Yang keempat, resensi yaitu adalah karya tulis yang berisi ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku yang disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Biasanya resensi ini ada kaitannya dengan penilaian terhadap buku apa saja, kemudian itu diposting atau dipublikasikan di surat kabar atau majalah. Ringkas, dia membaca terlebih dahulu, kemudian menyampaikan kelebihannya apa, ulasannya apa, kemudian beberapa kekurangan itu juga perlu disampaikan seobjektif mungkin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah buku. Tentu saja kalau buku ini sudah sangat familiar. Kalau untuk adik-adik mahasiswa di perpustakaan itu sangat banyak sekali buku. Ini juga merupakan bagian dari karya. Buku itu menurut KBBI ini ya, sekumpulan lembaran kertas yang terjilid. Dalam lembaran tersebut berisi tulisan maupun prose. Buku merupakan kumpulan kertas-kertas. Ya, intinya di sini banyak bab di dalamnya. Jadi bab-bab tertentu yang tentu saja itu juga memenuhi karakteristik dari karya ilmiah. Selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Biasanya banyak dari dosen atau mahasiswa yang setelah melakukan penelitian di lapangan kemudian menyusun laporannya. Itu juga termasuk bagian dari karya tulis. Kemudian yang ketujuh adalah skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, ini mungkin ada di mahasiswa ini lebih mengarah kepada skripsi. Nah, skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa pada bidang studi tertentu dan akhir studi untuk mencapai gelar sarjana untuk S1, magister S2, dan doktor untuk S3 berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi, atau penelitian lapangan dan diujikan. Jadi biasanya ada ujiannya. Nah, kalau ada di mahasiswa biasanya skripsi ini wajib, dan ini prosesnya panjang sekali karena melibatkan penelitian, penyelidikan, kajian pustaka, kajian teori, dan seterusnya. Itulah macam-macam karya ilmiah. Untuk adik-adik mahasiswa biasanya itu memfokuskan diri pada beberapa hal, tidak semuanya itu menguasai. Namun jika memang menguasai semua macam-macam karya ini malah lebih baik. Nanti satu persatu macam-macam dari karya ilmiah ini akan kita bahas dan ada tugas-tugasnya juga. Yang selanjutnya adalah berpikir ilmiah. Sebagai seorang mahasiswa, dosen, maupun masyarakat secara umum, kita juga bisa berpikir secara ilmiah. Dalam artian, yang pertama adalah kita harus dapat berpikir secara deduktif. Mengkaji, ya, berpikir deduktif itu adalah mengkaji alternatif pemecahan masalah dalam bentuk dugaan jawaban masalah atas dasar berpikir rasional. Sedangkan yang kedua adalah berpikir induktif, melihat fakta di lapangan sebagai bahan untuk mengecek atau membuktikan kebenaran dugaan jawaban dari suatu masalah. Maka kolaborasi atau kombinasi dari berpikir deduktif dan induktif inilah yang kita sebut sebagai berpikir ilmiah. Maka sebagai seorang mahasiswa maupun dosen sudah sepatutnya
kita dapat menggunakan pola berpikir ilmiah. Tentu saja harus dengan kaidah atau sistematika yang saya kira itu cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.